Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kedua wanita ini adalah wanita yang telah mengikuti Xiaoyan sejak dia masih lemah. Apalagi Gusun, dia dulunya adalah teman semasa kecilnya. Saat dia muda, Xiaoyan hanyalah pemuda lemah. Bahkan dia tidak bisa membuat tunangannya tetap berada di sisinya, saat dibawa oleh sekte besar waktu dia muda. Karena itulah, demi bisa melindungi keluarga dan juga orang-orang yang dia sayangi, Xiaoyan terus berlatih dengan sangat keras. Bahkan demi bertemu dengan permaisuri Gusun, dia membuat kehebohan di sekte tempat permaisuri itu berada. Bahkan dia hampir menghancurkan sekte tersebut, jika dia tidak dihentikan oleh permaisuri Gusun. Jadi kalau begitu saudari, mari kita pergi ke sana untuk melihat-lihat, apakah benar pil tersebut adalah pil kecantikan abadi, ucap Cailin kepada saudarinya itu. Kamu benar saudari, kita akan ke sana, sekalian kita bertemu dengan saudari kita yang lain di Istana Chu, balas Gusun dengan tersenyum. Lalu Cailin mengangguk setuju, dan dia tidak banyak berbicara. Karena di antara keduanya, Cailin adalah yang paling pendiam di antara mereka. Tapi dia tidak pernah menolak ataupun melawan apa yang dikatakan di antara keduanya, jika memang itu adalah hal yang baik dan tidak berbelok ke yang salah. Xiaoyan yang melihat mata kedua wanita itu bersinar, dia sudah tampak sangat berkeringat dingin. Dia yakin kalau uang simpanannya ini, pasti akan habis saat ini juga. Bahkan jika dia menolaknya, kedua wanita ini pasti akan membuatnya sangat menderita nantinya. Keponakanku, apakah kamu ingin membuatku menjadi miskin? Ucap Xiaoyan tanpa daya, saat dia memikirkan semua uangnya akan lenyap. Ketiga wanita itu tidak menunggu lama, dan benar saja seperti apa yang difikirkan Xiaoyan, ketiganya langsung menguras seluruh uang simpanan yang dia sembunyikan. Bahkan ketiganya sampai mengancam, kalau dia tidak memberikan uang lebih, maka dia tidak boleh untuk menyentuh ketiganya. Nasib sial yang Xiaoyan alami ini, itu sama halnya dengan nasib yang dirasakan oleh Chu Xiao. Tidak hanya mereka, bahkan di suku, sekte, serta keluarga besar lainnya. Para wanita di sana meminta uang lebih kepada suami mereka, dan itu membuat semua laki-laki di dunia dewa mengutuk Lin Tian dengan sangat kesal. Itu karena, Lin Tian telah mengakibatkan mereka sangat menderita. Ayah, aku ingin ke tempat Paman Chu. Karena seminggu lagi akan ada lelang, jadi aku ingin melihatnya, ucap Lin Jing kepada Lin Dong. Dia saat ini sedang duduk bersama Ying Huan dan Ling Qingzu di halaman rumah mereka. Lin Dong mengajak kedua wanitanya duduk di sana, itu agar bisa menghilangkan rasa kesepian yang dirasakan oleh Ying Huan akibat kehilangan anak mereka. Tetapi yang tidak dia sangka adalah, kalau berita tentang pil kecantikan ini telah membuat seluruh dunia heboh, bahkan anak dan istrinya juga tertarik dengan pil itu. Namun berbeda dengan istri-istri dari Kaisar Chu dan Kaisar Xiao, kedua wanita itu tidak terlalu peduli dengan pil tersebut. Mereka hanya tertarik dan penasaran, dan tidak ada niatan untuk membeli pil tersebut. Sedangkan untuk Lin Jing, dia hanya ingin menyaksikan kegembiraan yang akan terjadi di tempat lelang itu, yang akan diadakan paviliun dagang. Boleh saja, tapi kamu harus berhati-hati. Biarkan paman keduamu yang akan menemani, dan sekalian untuk memberi salam kepada Paman Chu, ucap Lin Dong yang mengizinkan Lin Jing pergi. Terima kasih ayah, ucap Lin Jing. Lin Dong tersenyum lembut ketika melihat tingkah anak perempuannya yang manja itu, karena memang dia sudah tahu kalau anaknya ini, itu masih sedih karena belum menemukan adiknya. Jika hal itu bisa membuat dia menjadi lebih ceria, maka apa salahnya untuk membiarkan dia keluar bermain-main? Itulah yang difikirkan Lin Dong saat ini.
Setelah berbicara cukup lama, Lin Jing pergi menemui paman keduanya, yaitu Marten kecil. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Jing kepadanya, Marten kecil pun tidak menolaknya, dan ikut bersama keponakan kecilnya itu ke Kaisaran Chu untuk bersenang-senang. "Apakah kalian tidak tertarik dengan pil itu?" tanya Lindong kepada kedua istrinya. Ling Qingzu hanya menggelengkan kepalanya, sedangkan Ying Huan tidak menjawabnya, dan tidak menggerakkan kepalanya sedikit pun. Dia hanya diam, dan dia seperti sedang memikirkan sesuatu hal. Tentu saja, Lindong dan Ling Qingzu tahu apa yang sedang difikirkan Ying Huan. Tetapi apalah daya mereka, karena sampai sekarang ini, anaknya yang hilang sudah hampir 20 tahun itu belum ditemukan. Walaupun mereka sudah memastikan anak mereka baik-baik saja, tapi untuk keberadaannya, itu tidak bisa diketahui sampai sekarang. Oh iya, saudara Xiao juga telah mengirimkan pesan, kalau dia telah bertemu dengan pemuda yang menarik, ucap Lindong kepada kedua wanita itu. Oh, seperti apa pemuda yang dikatakan saudara Xiao, tanya Ling Qingzu. Ying Huan sedikit agak tertarik, dengan apa yang akan Lindong katakan. Dia menatap Lindong dengan antusias, meskipun masih diam dan tak berbicara sedikit pun. Lindong segera tersenyum, ketika melihat kedua wanitanya yang sangat ingin tahu, tentang pemuda yang dikatakan oleh Xiao Yan kepada dirinya. Lindong hanya menjawab yang dikatakan oleh Xiao Ken kepada dirinya, tentang bagaimana tenangnya anak itu saat bertemu dengan Xiao Yan. Lalu kecurigaan Xiao Yan atas kehancuran Sekte Hitam, dan apakah dia memiliki hubungan dengan pemuda tersebut. "Siapa namanya?" tanya Ying Huan. "Namanya adalah Tian Lin kalau tidak salah. Dan pil kecantikan juga, itu dibuat oleh Tian Lin juga," jawab Lindong dengan sedikit berpikir. Setelah Ying Huan mendengar nama Tian Lin, hatinya tiba-tiba berdetak lebih kencang, dan entah kenapa dia merasa nama itu tidak asing baginya. "Ada apa saudari?" tanya Ling Qingzu. "Oh, hanya aku kaget saja, karena pemuda itu bisa membuat pil yang sampai menghebohkan seluruh dunia dewa," balas Ying Huan dengan wajah dinginnya. Mendengar hal itu, Lindong dan Ling Qingzu mengangguk setuju. Pemuda seperti itu sangatlah jenius, jika dia memang bisa membuat pil yang menghebohkan dunia dewa. Dan juga, dia dan Ling Qingzu bisa tahu kalau Lin Tian ini, dia juga termasuk pria yang misterius. Karena dari apa yang dikatakan oleh Xiao Yan kepadanya, kalau pemuda itu muncul entah dari mana. Sampai sekarang pun, mereka tidak bisa menemukan dari mana asal pemuda tersebut. Kehebohan karena munculnya pil tersebut, itu membuat ibu kota Kekaisaran Chu menjadi sangat ramai dalam waktu 5 hari saja. Bahkan di hari kedua setelah berita itu sampai, itu sudah banyak yang datang ke ibu kota, itu hanya untuk memesan tempat untuk penginapan di sana. Mereka takut kalau mereka terlambat, maka mereka tidak akan mendapatkan tempat. Sedangkan Lin Tian, dia masih berada di dalam kamarnya untuk berlatih sementara. Lalu untuk Chu Xier, dia sering membawa Lin Ruer jalan-jalan ke kota, itu agar gadis kecil ini tidak bosan di dalam kamar terus. Setelah banyaknya orang-orang di kota Kaisar Chu, para penjaga diperintahkan untuk meningkatkan pemeriksaan setiap pos masuknya, serta beberapa ahli kuat untuk melindungi anaknya Chu Xier. Baik dua istri Kaisar Xiao maupun Lin Jing bersama Marten kecil, mereka semua sudah datang ke ibu kota Kekaisaran Chu. Mereka semua menginap di istana, itu atas undangan Kaisar Chu sendiri. Tibalah waktu untuk dimulainya pelelangan, sedangkan Lin Tian juga berhenti berlatih di kamarnya, dan mulai memanggil Chu Xier beserta anaknya. Setelah itu, Lin Tian langsung membawa kedua gadis itu pergi ke paviliun dagang, karena lelang akan segera dimulai. Saat dia keluar dari penginapan, Lin Tian terkejut ketika melihat banyak orang di ibu kota Kekaisaran. Wah,
Sepertinya aku akan kaya, hahaha, pikir Lin Tian. Dia tersenyum puas dengan pelelangan yang diadakan paviliun dagang. Lin Tian membawa Lin Ru'er dan Chu Xi'er langsung menuju paviliun. Sesampainya di pintu paviliun dagang, itu sudah banyak orang yang mengantri untuk masuk ke dalam sana. "Hoi, Saudara Tian, kamu datang." Tiba-tiba suara wanita muncul dari belakang Lin Tian, dan itu membuat Lin Tian menoleh ke belakang. Dan benar saja, dia melihat 3 wanita cantik yang sedang berjalan bersama. Dan 2 di antaranya, Lin Tian sudah mengenal mereka. Dia adalah Xiao Mi'er, Xiao Zi, dan Long Zian. "Salam Bibi Long, dan Bibi Xiao," ucap Lin Tian sambil memberi hormat kepada 2 wanita itu. Karena dia sudah memanggil Kaisar Api sebagai pamannya, tentu saja Lin Tian harus memanggil 2 wanita itu sebagai bibinya. "Oh, ternyata kamu adalah Tian Lin, seorang pemuda yang dikatakan oleh saudaraku. Memang pemuda yang luar biasa," ucap Long Zian dengan tersenyum. Itu adalah untuk pertama kalinya Xiao Mi'er melihat saudari dari bibinya tersenyum kepada orang luar. Bahkan dia sampai memuji pemuda yang ada di depan mereka itu, dan Xiao Zi sampai terpana saat mendengar saudara iparnya itu berbicara kepada Lin Tian. Karena biasanya, saudara iparnya yang ketiga ini, itu sangatlah pendiam dan sangat jarang berbicara kepada orang lain. Bahkan untuk memuji orang, itu sangatlah jarang dilihatnya. "Oh, tidak Bibi, masih banyak orang yang lebih luar biasa dari aku," balas Lin Tian dengan wajah santai. Long Zian mengangguk dan tersenyum kepada Lin Tian. Entah kenapa, dia juga merasa sangat tidak asing dengan Lin Tian. Dia seperti pernah merasakan perasaan ini sebelumnya, tapi entah di mana, dia juga tidak tahu. "Apakah dia adalah anak angkatmu?" tanya Long Zian. Ru'er, cepat beri salam," ucap Lin Tian kepada Lin Ru'er. "Salam Bibi," ucap Lin Ru'er agak bingung. Mendengar itu, Long Zian hampir tertawa, kemudian dia mendekat ke arah Lin Ru'er dan mengelus kepalanya. "Kamu bisa memanggilku nenek, anggap saja aku adalah nenekmu," ucap Long Zian kepada Lin Ru'er. Ru'er punya nenek sekarang?" tanya gadis kecil itu. "Iya, kenapa tidak?" ucap Long Zian kepada gadis itu dengan lembut. Lin Ru'er merasa bahagia, dan melompat-lompat kegirangan. Melihat betapa senangnya gadis itu, Long Zian merasa hatinya melembut. Dia juga tahu tentang Lin Tian yang telah mengangkat anak sebelumnya, walaupun dia tidak tahu pasti di mana anak ini berasal. Tetapi dia yakin, kalau anak ini dibuang oleh orang tuanya sejak kecil. Jadi, dia yang biasanya pendiam, kini menjadi lebih banyak berbicara karena melihat gadis ini dan juga Lin Tian. "Bibi, bagaimana jika kalian masuk bersamaku?" ucap Lin Tian kepada mereka. "Iya nenek, ayo masuk bersama kami," ucap Lin Ru'er sambil menarik-narik tangan Long Zian. Saat beberapa orang melihat sosok 3 wanita itu, mereka semua tentu saja mengenalnya. Yang 2 adalah saudari dari Kaisar Api, dan anak dari Kaisar Api. "Baiklah, mari kita masuk," ucap Long Zian yang tidak menolak undangan Lin Tian. Xiao Mi'er dan Xiao Zi hanya mengikuti Long Zian. Saat itu di belakang mereka, ada 3 wanita yang melihat hal itu. Salah satunya adalah wanita cantik yang berada di alam raja tingkat ketiga, dan di saat dia melihat Lin Tian, ada perasaan akrab di dalam dirinya. Akan tetapi, dia tidak terlalu memperhatikan itu. "Apakah dia Tian Lin yang saudari Chu katakan?" tanya wanita cantik itu. Dia adalah Lin Jing, dan 2 wanita lainnya adalah Chu Xiaer dan Chu Yaner. "Iya, bagaimana menurut saudari Lin?" tanya Chu Yaner. "Cukup menarik," ucap Lin Jing dengan nada yang tenang. Ketika keduanya mendengarkan itu, mereka juga mengangguk. Di belakang mereka ada Marten kecil yang tidak berbicara,
tapi menatap Lin Tian dengan serius. Dia dapat melihat anak muda itu lebih dari yang terlihat dari luarnya. Jika pemuda ini bisa membuat dunia dewa heboh dengan pil saja, bagaimana Tekdak dengan kekuatannya itu? Pikir Martin kecil. Lin Tian segera mengeluarkan kartu VIP ungu, yang diberikan Hu Xinyin kepadanya seminggu lalu. Setelah melihat kartu VIP Lin Tian dan tahu siapa Lin Tian, penjaga itu langsung memanggil sang manajer di dalam paviliun. Manajer itu langsung membawa Lin Tian dan rombongannya, menuju ke dalam ruangan mewah dan besar dari tempat pelanggan itu. Ruangan mewah itu hanya ada beberapa di paviliun dagang. Ahem, Saudara Tian, sepertinya paviliun dagang sangat menghargaimu. Ucap Xiaomi Er kepada Lin Tian. Oh, tidak terlalu, jika itu adalah bibi dan saudari masuk sendiri pun, kalian pasti akan diberikan ruangan seperti ini juga, balas Lin Tian. Mendengar hal itu, Xiaomi Er hanya tersenyum. Sejak ayahnya dan Lin Tian berbicara, sikap Lin Tian terhadap dirinya pun tidak terlalu kaku. Lin Tian juga telah memperlakukannya seperti sepupunya, dan hal itu membuat dia cukup bahagia. Bibi, untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Lin Tian. Setelah mereka semua duduk di ruangan itu, dan melihat ke area bawah tempat lelang akan dimulai. Bukankah itu karena pilmu? Ucap Long Xian sambil tersenyum. Mendengar itu, Lin Tian menjadi sedikit malu. Meskipun dia sudah tahu kenapa mereka datang, tapi dia tidak menyangka kalau pil itu benar-benar sangat menarik bagi wanita seperti Long Xian. Bibi, kalau begitu, begini saja. Bibi tidak perlu membeli pil itu, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan botol pil yang berwarna biru. Loh, kenapa? Katanya hanya ada 5 pil yang akan dijual, tanya Long Xian kepada Lin Tian. Dia tentu saja tahu pil itu dibuat oleh Lin Tian, itu karena pesan yang disampaikan oleh Kaisar Chu kepada suaminya. Ambil saja Bi, ini ada 5 pil lagi. Bukannya aku bilang tidak ada, tapi aku hanya ingin menghasilkan uang sedikit, ucap Lin Tian dengan agak malu. Sebenarnya, dia masih memiliki pil kecantikan yang dia simpan selama ini. Tetapi karena dia ingin menghasilkan uang, dia sengaja berbicara di depan Chu Xiao dengan mengatakan, kalau pil itu hanya bisa dibuat 5 saja, karena bahannya sangatlah sulit ditemukan. Akhirnya, karena Long Xian agak ragu untuk menerima botol pil itu, Lin Tian dengan paksa meletakkannya di tangan Long Xian. Hal itu membuat Long Xian merasa agak tersentuh, itu atas sikap Lin Tian kepadanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.